Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua keberkahan, kenikmatan, karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rasa tenang dan rasa aman sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Sahabat asli, Alhamdulillah, kembali melanjutkan bacaan kitab kita di kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang pada kesempatan yang lalu atau pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang salah satu dari Ishqus Suwar. Ishqus Suwar adalah kecintaan kepada sesuatu yang indah. Di antaranya ketertarikan atau kecenderungan manusia, khususnya laki-laki, kepada seorang wanita. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang Ibnu Qayyim menceritakan panjang lebar tentang eh, ketertarikan Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada Imra'atul Aziz atau wanita istri penguasa Al-Aziz atau penguasa Mesir kala itu. Kemudian beliau sangat memaparkan sangat indah sekali dengan pemaparan yang sangat dalam tadabbur beliau tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Baik, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari salah satu dari contoh orang yang mencintai jenis atau mencintai rupa, ya, ishqus suwar. Baik, kita baca Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan faslun qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. والطائفة الثانية الذين حكى عنهم العشق حكي عنهم العشق هم اللوطية. Golongan yang kedua tentang ishqus suwar, ya, itu adalah golongan al-lutiyah. Lutiyah, sebagaimana kita tahu, mereka mencintai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr dari ayat 67 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun wattaqullaha wa la tukhzun qalu awalam yanhaka 'anil 'alamin qala haula'i banati in kuntum fa'ilin la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ini tentang kondisi kaum Nabi Lut, ya, yang mencintai sesama jenis, ya. Fahakahu subhanahu an ta'ifataini ishqa kullun minhuma ma hurima alaihi minas suwar walam yubali bima fi ishqihi minad darar. Allah menyebutkan dua contoh, baik yang golongan pertama yang mencintai wanita, kecantikan wanita gitu ya. Kemudian khususnya wanita yang belum halal padanya sehingga itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jelas-jelas lebih diharamkan lagi, yaitu mencintai sesuatu yang sama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Walam yubali bima fi ishqihi min ad-darar. Kemudian mereka tidak perhatian dan tidak mau tahu tentang apa-apa yang menjadi dampak dari kecintaannya kepada wanita yang bukan halal baginya, kemudian
kepada sesama jenis yang itu malah melahirkan ad-dharar atau bahaya. Wa hadza da'un a'ya al-atibba dawa'uhu wa 'azza 'alaihim shifa'uhu. Penyakit ini yang para dokter juga tidak mampu menghadirkan obatnya, ya, yang juga tidak bisa atau kesulitan menyembuhkannya. Wa huwa la'amrullahi ad-da'ul 'adal was-sammul qattal. Dan ini demi Allah ini adalah penyakit yang bahaya dan racun yang membunuh. Alladzi ma'aliqa biqalbin wa 'azza 'alal wara istinqadhuhu min isarihi. Yang apabila penyakit ini sudah menghinggapi hati seseorang, maka akan sangat sulit, ya, akan sangat sulit untuk mencabutnya atau melepaskan diri darinya. Wala ishta'alat naruhu fi mahjatin illa wasaba 'alal khalqi takhlisuha min narihi. Dan apabila sudah menyala api tersebut, api atau beliau menganalogikan penyakit ini laksana api yang menyala, ya akan sulit dipadamkan. Wa huwa aqsamun fa innahu taratan yakunu kufran. Dan kecintaan kepada suar ini, ya, ketertarikan, kecintaan manusia kepada ishqus suwar atau kepada yang cantik, kepada hal yang rupawan gitu-gitu ya, yang cantik, yang rupawan itu ada beberapa bagian yang menyebabkan beberapa bagian. Terkadang kata beliau, taratan yakunu kufran. Dengan sebab kecintaannya kepada sesuatu yang indah itu bisa menyebabkan kekufuran. Kaman ittakhadha ma'syuqahu niddan yuhibbuhu kama yuhibbullah. Sebagaimana orang tersebut mencintai sesuatu yang ia cintai itu, ma'syuq. Ma'syuq itu sesuatu yang ia cintai, itu laksana tandingan bagi Allah dalam kecintaan. Nanti beliau jelaskan di sini. Fa kaifa idza kanat mahabbatuhu a'dham min mahabbatillahi fi qalbi. Lantas bagaimana jika kecintaan seseorang kepada yang dicintainya, perempuannya, ya, istrinya, atau bahkan wanita yang belum halal sekalipun baginya itu melebihi kecintaan dia kepada Allah. Fahada ishqun la yughfar li sahibihi. Nah, kecintaan ini kata Ibnul Qayyim adalah sebuah kecintaan yang pelakunya tidak diampuni oleh Allah. Fa innahu min a'zami syirk. Karena demikian ia telah melakukan perbuatan syirik yang paling besar. Wallahu la yaghfiru an yushraka bih. Dan Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa innama yughfaru bitaubatil mahiyah. Adapun itu kemudian dia hanya bisa diampuni dengan taubat yang menghapus, taubat yang nasuh. Artinya teman-teman di perkara ini kenapa sampai derajat kufur? Karena seseorang jika mencintai selain Allah, mencintai sesuatu, bahkan mencintai sesuatu yang bahkan melebihi kecintaannya kepada Allah, maka itu menjadi syirik. Atau kita bisa sebut juga dalam pembahasan yang lain, al-mahabbah asyirkiyah. Ibnu Qayyim juga menyinggung tentang al-mahabbah asyirkiyah, kecintaan yang melebihi kecintaan atau sama dengan kecintaan dia kepada Allah. Terlebih sesuatu yang ia cintai itu ya semacam perempuan kah, atau naudzubillah tadi juga orang kaum Lut ya, kaum Lutiyah atau yang kaum Sodom itu yang mereka mencintai sesama jenis, naudzubillah. Maka kecintaan di sini kepada ma'syuk, kepada yang dicintainya bisa sampai derajat kekafiran karena dia telah melakukan sebuah dosa syirik besar yang itu menjadikan Allah tandingan dalam urusan cintanya atau bahkan melebihi cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa alamatu hadzal ishqi syirki al-kufri, ya, apa sih tandanya kecintaan yang syirki dan kufri ini ya? Apa kata beliau, ayyuqaddimal 'ashiqu ridha ma'syukihi 'ala ridha rabbih. Ia lebih mendahulukan, lebih memprioritaskan ridha orang yang dicintainya daripada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Contoh, jika seandainya
seseorang mencintai seorang wanita dan bahkan ini belum halal baginya, ya. Dia menuruti apa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Ya, pokoknya yang penting asal, perempuan tadi ridha, asal wanita tadi cinta, mau terima dengan dia, dia akan lakukan. Bahkan sekalipun harus berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ini maksudnya bentuk dari memprioritaskan kecintaan ma'syuk yang dicintai melebihi dari kecintaan kepada Allah, atau memprioritaskan atau mendahulukan kecintaan kepada mereka daripada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ridha kepada mereka melebihi ridha dari Allah Azza wa Jalla. Wa idza ta'arada 'indahu haqqu ma'syukihi wa hadhihi wa haqqu rabbih wa ta'atihi qaddama haqqa ma'syukihi 'ala haqqi rabbih. Bahkan apabila bertentangan antara mencari keridhaan Allah dengan keridhaan orang yang dicintai ini, hak Allah dengan hak orang yang dicintai ini, maka dia mendahulukan orang yang dicintainya, maka itu terjadi syirk, al-hub asyirki, al-ishq asyirki, al-ishq al-kufri. Dari definisi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Wa athara ridahu ala ridahu. Kemudian lebih memprioritaskan, ya, keriduan si seseorang yang dicintai daripada keriduan Allah Azza wa Jalla. Wa badzala li ma'syukihi anfasa ma yaqdiru alaihi, bahkan memberikan apapun yang paling berharga dari dirinya untuk bisa mendapatkan keriduan yang dicintainya selain Allah itu pasti. Wa badzala li rabbih in badzala arda arda ma indahu. Sedangkan untuk memberikan kepada atau mempersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla hanya memberikan yang ter apa ya, termurah mungkin, terhina dan lain sebagainya. Dan ini eee, mungkin kita teman-teman sahabat asik kita juga melihat kejadian ini, fenomena ini di tengah masyarakat kita bahwa di antara kita, di antara hamba Allah itu ada mereka yang me mendahulukan keridhaan seseorang yang ia cintainya. Contoh, seorang laki-laki yang muslim mencintai seorang wanita yang bukan muslim contohnya, atau bukan muslimah, tiba-tiba dia lebih mendengar apa yang diperintahkan, yang dimau, yang diinginkan oleh perempuan yang non-muslimah ini. Seperti contoh, apabila ada panggilan azan, di mana seorang muslim tadi, laki-laki muslim harus melaksanakan sholat. Katakan di hari Jumat. Tapi di saat yang sama, kekasihnya ini, wanita yang dia cintainya yang bukan muslimah ini, mengajak dia untuk menonton film di bioskop, misal. Kemudian laki-laki muslim tadi lebih mendahulukan kemauan si wanita tadi, padahal jelas-jelas dia harus meninggalkan, dan dia sudah pasti akan meninggalkan sholat Jumat, yang di mana itu bukan perkara yang ringan dan waktunya terbatas. Ternyata karena dia takut kehilangan wanita tersebut, kekasih yang dia cintai itu, dia mendahulukan kemauannya, dia mendahulukan ridhonya daripada ridho kepada Allah Azza wa Jalla, ridho Allah Azza wa Jalla. Nah, ini maksudnya. Dan ini bahaya sekali dan ini menjadi penyebab kebinasaan seseorang. Bahkan tadi Ibnul Qayyim memasukkan kecintaan ini kepada kecintaan yang kufri, al-ishq al-kufri. Baik. Wastafraga wus'ahu fi mardati ma'syukihi wa ta'atihi wa taqarrubu ilaih. Kemudian istafraga wus'ahu. Apa ya arti istafraga wus'ahu itu? Mengosongkan semua atau memberikan semua usaha dan jerih payahnya untuk bisa menghadirkan keridhaan kekasihnya, melebihi keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini seperti contoh yang tadi saya katakan. Ada fenomena ini di tengah kita. Naudzubillah, naudzubillah. Wa ja'ala li rabbih in ata'ahu
al-fadlah allati tafdulu an ma'syukihi min sa'ati. Kalaupun dia harus melakukan ketaatan kepada Allah, maka yang diberikan ini yang sisa-sisa dari apa yang telah dia berikan kepada kekasihnya. Tahu kan sisa-sisa itu ya? Sisa itu ya namanya sisa, bukan seutuhnya. Beda dengan contoh mungkin kalau kita, kasih gambaran seperti tadi, seorang laki-laki muslim, dia menyukai seorang wanita yang bukan muslimah. Apapun ditemenin, misalkan pergi ke mall, ditemenin belanja, uang diberikan, dibawa tentengannya sama dia gitu kan. Pokoknya semuanya diberikan yang perfectnya, yang terbaiknya. Tiba-tiba untuk hak Allah dan mencari keridhaan Allah dia berikan yang sisanya. Contoh, ketika itu dia belum sholat zuhur dan tidak tersisa dari waktu zuhur melainkan 5 menit atau 3 menit bahkan. Baru dia sholat dengan kondisi buru-buru. Nah, itu maksudnya. Padahal tadi 2 jam atau 3 jam sebelumnya dia membantu, dia memberikan uangnya, tenaganya, pikirannya, dibawain semua belanjaan kekasihnya itu. Apakah ada Ustaz? Ada. Dan ini menjadi fenomena juga di tengah kita. Yang kita harus berlindung kepada Allah dari perbuatan yang demikian. Kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan yang menjerumuskan kita kepada mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Qayyim, "Fata'ammal hala aktsara usyaqi suwar, hal tajiduha mutabaqatan lidzalik?" Maka coba direnungkan itu. Kondisi kebanyakan para pecinta orang-orang yang para pecinta para kekasihnya itu. Hal tajiduha mutabaqatan lidzalik? Apakah kau dapati sesuai dengan kenyataan? Ya. Kata beliau, "Tsumma dha'ha lahum fi kiffatin." Kemudian letakkan kondisi mereka di sebuah neraca. Seakan Ibnu Qayyim sedang mau membandingkan di eee, neraca timbangan itu, kemudian taruhlah kondisi mereka yang tergila-gila dengan para kekasihnya itu di sebuah neraca timbangan. Wa tauhidahum wa imanahum fi kiffah. Kemudian tauhidnya, keimanan dia kepada Allah, coba taruh di timbangan dan neraca timbangan sebelahnya. Wazin waznan yurdillahu wa rasulahu wa yutabiqil adl. Kemudian timbanglah kira-kira mana yang lebih mendatangkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Timbang dari kedua hal ini. Timbang dari dua kondisi ini. Kondisi yang lebih memprioritaskan orang atau kekasih yang ia cintai, atau kondisi di mana timbangan tersebut ada timbangan tentang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding kekasih atau siapapun yang lain. Wa rubbama sarraha al-'ashiqu minhum bi anna wasla ma'syuqihi habbu ilaihi min tauhidi rabbi. Bahkan sebagian sampai pada derajat bahwa dengan menyambung hubungan dengan kekasihnya itu lebih ia cintai daripada tersambungnya ia, terkoneksinya ia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ada sebuah syair di sini, orang yang mencinta dan itu khabith, yang sangat jelek ya. Ia berkata, "Yatarasyafna min fami rasyafatin hunna ahla fihi minat tauhidi." Sampai mengatakan dia lebih manis daripada tauhid. Wa kama saraha al-khabithul akhar bi anna wasla ma'syuqihi ashha ilaihi min rahmati rabbi. Sebagaimana ada nih seorang yang mencintai juga yang khabith. Dia mengatakan bahwa hubungan dia dengan kekasihnya itu lebih 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 ia sukai, ashha itu lebih bersyahwat daripada dia harus mencari keridhaan Allah atau rahmat Allah. Fa iyyadan bika Allahumma min hadzal khidlan. Maka kita berlindung kepada Allah dari kehinaan ini. Sampai ia berkata, seorang yang khabith ini berkata, wasluki ashha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalili. Na'udzubillah. Aku punya hubungan denganmu, bisa tersambung, terkoneksi terus denganmu, itu lebih aku inginkan.
lebih aku sukai daripada dalam hatiku daripada rahmat al-Khaliqil Jalili. Dia padahal mengakui rahmatil Khaliqil Jalili. Sungguh ini perkataan yang rendah dan hina sekali. Saat mereka menjadikan kekasih-kekasih selain Allah menjadi tandingan bahkan lebih baik dari Allah Azza wa Jalla. Wala raiba anna hadzal ishq min a'dhami syirk. Maka tidak diragukan lagi bahwa bentuk kecintaan seperti ini adalah bentuk syirik yang terbesar. Wa katsirun minal usyaq yusarrih bi annahu lam yabqa fi qalbihi mawdi'un li ghairi ma'syukihi al-battah. Bahkan sebagian orang-orang yang mencinta itu sampai berterus terang bahwa tidak ada tempat atau ruang di dalam hati mereka melainkan hanya orang yang ia cintai saja. Ya. Bal qad malaka ma'syuquhu alaihi qalbahu kullah. Bahkan kekasihnya telah merenggut semua hati si orang tadi. Fasara 'abdan mahdan min kulli wajhin limasyuq. Sehingga menjadi hamba yang manut dari apapun yang diminta oleh kekasihnya. Sebagai hamba sahaya itu, budaknya, kira-kira begitu. Faqad radiya hadha min 'ubudiyatil khaliq jalla jalaluhu bi 'ubudiyati makhluqin mithlahu, fa innal 'ubudiyata hiya kamalul hubbi wal khudu', wa hadha qad istafraga quwwata hubbihi wa khudu'ihi wa dhillihi li ma'syuqihi faqad a'tahu haqiqatal ubudiyah. Bahkan sampai derajat ubudiyah. Naudzubillah. Wal nisbata baina mafsadati hadzal amr al-'azim wa mafsadatil fahishah fa inna tilka dhanbun kabir li fa'ilihi hukma amsalihi wa mafsadati hadzal ishqi mafsadatus syirk. Maka kerusakan yang dilakukan dari sebuah fahisyah ini juga termasuk kerusakan, dan ini kerusakan berbentuk syirik. Wa kana ba'du syuyukh wa kana ba'du syuyukh minal 'arifin yaqul, kata Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kana ba'du syuyukh minal 'arifin, dan adapun sebagian masyayikh, ya, dari para orang-orang yang al-'arifin, ulama yang al-'arifin, yaqul, mereka berkata, la an ubtuliya bil fahishati ma'a tilka surati ahabbu ilayya min an ubtuliya fiha bi'ishkin yata'abbadu laha qalbi wa yashghiluhu 'anillah. Kata sebagian orang arif, lebih baik aku diuji dengan sebuah fahisyah. Dengan sebuah apa? Fahisyah. Kita tahu fahisyah itu sebuah praktek keji atau menjijikan. Mungkin zina. Kata beliau lah, kata sebagian mereka, la an ubtuliya bil fahisyati ma'a tilka surah ahabbu ilayya min an ubtuliya fiha bi'ishkin yata'abbadu laha qalbi. Ya, lebih baik, masih lebih mending saya diuji dengan sebuah fahisyah, ya, daripada saya harus, itu masih lebih saya cintai, itu lebih saya sukai daripada saya diuji dengan penyakit asyk, cinta yang membuat saya menjadi seorang budak dari apa yang saya cintai dan hatiku tersibukkan dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Sampai segitunya, teman-teman. Dan itu perkara yang ada di zaman kita, ada pula di zaman Ibnu Qayyim. Sehingga ini wanti-wanti juga dari beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa mencintai sesuatu itu jangan berlebihan. Apalagi sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang itu nanti akan sangat merugikan diri kita sendiri. Akan sangat merugikan diri kita sendiri sebagai hamba, yang seharusnya seorang hamba itu adalah cintanya terbesar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lantas demikian dia malah mencintai sesuatu yang selain Allah, dan itu lebih besar porsinya, bagiannya, bahkan lebih mendominasi dirinya daripada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla.
Baik, teman-teman, sahabat asli, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, kita kaji di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan bahas di lanjutan kitab Ad-Dawa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Aku ma tasmaun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.